Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini mengantisipasi stres. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Kak Jovita Maria Ferliana MPACC. Kalau selamat pagi Kak Jo, apa kabar? Selamat datang kembali di Bincang Sehati. Iya, selamat pagi juga Matt, luar biasa. Matt, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Kak Jo, semoga kita selalu baik dan sehat gitu ya. Amin. Dan kita bisa mengatasi stres dengan baik gitu, seperti tema kita hari ini gitu ya. Iya, setuju Nah, banget. kalau ngomongin tentang stres, apalagi di masa pandemi gitu ya Kak Jo, mulai dari bulan apa sih, Maret ya kayaknya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Wow, udah hampir 10 bulan ya ini. Benar banget. Kan pasti banyak orang yang ngerasa stres gitu ya. Stresnya banyak, mungkin stres dari finansial iya, dari sosial iya, dari rumah tangga, percintaan, lain sebagainya banyak gitu ya. banget. Yang dimaksud dengan stres itu sebenarnya apa sih Kak Jo? Ya, jadi kalau stres itu dari definisinya artinya adalah respon tubuh terhadap suatu perubahan yang memang sedang kita hadapi pada saat itu gitu. Jadi namanya respon tubuh itu artinya seperti ini. Kalau kita lihat dari katanya stres itu kan bahasa Inggris ya sebetulnya. Kalau ditranslate kan tekanan gitu. Nah, betul. jadi tadi sesuai dengan katanya adalah respon tubuh pada saat terjadi perubahan. Jadi pada saat sesuatu perubahan terjadi dalam hidup kita gitu ya, ataupun apa yang kita alami, itu kemudian hormon-hormon di dalam tubuh ini kemudian menjadi aktif gitu. Nah, pada saat itu menjadi aktif ada beberapa hormon yang tentunya dikeluarkan gitu ya. Misalnya contohnya kortisol, kemudian adrenalin gitu. Nah, adrenalin ini efeknya adalah memicu kerja jantung lebih cepat. Jadi akhirnya makanya begitu kita stres kita akan kayak deg-degan gitu kan ya. Betul. Terus kemudian asupan tadi oksigen itu juga sedikit terhambat gitu ya. Nah, kemudian dari reaksi tubuh itu makanya nanti ada yang misalnya contohnya nanti kita akan lihat kategorinya, kalau itu berkelanjutan bisa sampai yang gejala fisik juga gitu. Karena apa? Karena itu emang respon tubuh sebetulnya gitu. Nah, kalau kita mau analogikan seperti ini, kalau misalnya kita demam, itu sebenarnya kenapa sih? Biasanya kan ada misalnya contohnya ada virus masuk. Nah, kemudian tubuh bereaksi untuk kayak tamengin dia nih gitu ya. Aku mau kerja nih, aku mau ngelawan. Nah, kemudian akhirnya jadi demam. Nah, sama juga dengan stres analoginya. Jadi begitu ada perubahan, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita atau sesuatu yang baru bagi kita, itu tubuh juga akhirnya mengeluarkan seperti itu. Jadi kayak tameng dia mau bekerja karena dia akan merasa bahwa ini nih ancaman. Nah, karena begitu dia membaca itu ancaman, maka kemudian respon tubuh itu bereaksi tadi sesuai dengan hormon-hormonnya tadi ya. Misalnya contohnya jantung juga kerjanya lebih cepat gitu, deg-degan, debar-debar, ada yang keringat dingin gitu ya. Terus kemudian ada juga yang sampai gejala fisik, misalnya contohnya mah gitu ya, kemudian sakit kepala dan sebagainya gitu. Nah, kenapa bisa sampai ke mah? Biasanya karena pada saat hormon-hormon itu aktif, ada juga di bagian otak ini beberapa yang dia mematikan sistem, termasuk mematikan sistem pencernaan. Makanya kenapa kalau kita stres kayak males makan, nggak nafsu makan gitu kan. Betul. Nah, seperti itu. Tapi ada juga yang tadi kan hypo, tapi ada juga yang hyper. Jadi akhirnya jadi larinya kalau stres ke makan malah lebih banyak gitu. Karena memang sistem yang ada di otak itu jadi kacau, entah itu berlebihan atau jadi berkekurangan gitu. Jadi entah kan dia shutdown atau dia lebih hyper arousal atau kemudian teraktifkan seperti itu. Jadi intinya adalah stres itu sebenarnya reaksi tubuh, dan yang namanya reaksi tubuh itu adalah wajar karena itu kan reaksi gitu manusiawi. Dan tadi saya bilang begitu ada ancaman tubuh bereaksi. Nah, karena dia melihat itu adalah sesuatu ancaman, jadi dia akan ada kayak semacam defense gitu ya yang digunakan. Defense itu kan di reaksi perlawanan biasanya sifatnya dua, ini mau fight atau mau flight gitu, mau ngelawan atau mau lari nih, gitu, seperti itu. Tapi entah itu mau fight atau flight gitu ya, tapi sebenarnya faktor yang lebih dominan ketika orang mengalami stres kan tadi ada perubahan segala macam, berarti apakah melulu dari faktor eksternal Kak Jo, atau sebenarnya internal juga bisa gitu? Iya, bagus nih pertanyaan. Jadi sumbernya itu bisa dari mana aja, bisa eksternal, bisa internal gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Kalau eksternal adalah artinya hal-hal di luar yang kita tidak planning sebelumnya dan itu di luar kontrol kita. Contohnya apa? Misalnya masa pandemi. Nah, itu. Terus kemudian kita contohnya diputus hubungan kerja atau dirumahkan. Itu kan berarti sesuatu yang tidak bisa kontrol. Ya, dan kita tidak planning dan kemudian kita sama sekali itu menimpa kita begitu saja gitu ya. Atau kemudian misalnya bencana alam. Misalnya contohnya ada tsunami dan sebagainya. Itu kan artinya eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau internal, nah itu adalah tadi sebetulnya kalau kita lihat kita bisa kontrol, tapi emang karena suatu perubahan
makanya kita jadi tubuhnya jadi kaget gitu kan. Nah, kalau internal itu contohnya apa? Kalau saya lihat dari kasus-kasus yang ada, penyebab internal stres itu biasanya terjadi karena berikut ini. Yang pertama adalah perfeksionis gitu. Penyebab pertama nih ya, ini ada bermacam-macam nih. Orang di sekitar tidak perfeksionis, dia terbebani ya, stres. Iya, gitu. betul. Perfeksionis artinya kalau orang perfeksionis itu dia menetapkan standar yang tinggi untuk diri dia. Gitu. Jadi kayak contohnya nggak pernah puas sama hasil yang dia lakukan gitu, karena merasa bahwa ini kurang, ada aja kurangnya. Terus kemudian kayak dia membandingkan diri sama standar yang lebih tinggi atau orang lain. Kok dia bisa, aku nggak bisa gitu kan ya. Perfeksionis itu hampir sama dengan OCD nggak sih Kak? Maksudnya dia punya standar yang tinggi gitu, agak beda ya? Beda. Kalau OCD lebih ke gangguan ya, gitu. Obsession Compulsive Disorder. Jadi ada gangguan berkaitan sama pikiran dan juga akhirnya perilakunya juga berulang-ulang karena untuk memenuhi tuntutan dari pikiran gitu. Makanya dia kan contohnya misalnya lock the door gitu atau kunci pintu berkali-kali karena harus memenuhi pikiran dia yang nanti kalau nggak kekunci ada maling nih dan sebagainya gitu. Nah, tapi kalau perfeksionis itu biasanya dia yang menetapkan standar yang tinggi untuk dirinya dan terkadang capek dan stres karena dia nggak bisa memenuhi standar tersebut itu. Pertama perfeksionis gitu ya. Nah, terus kemudian yang kedua adalah takut gagal. Nah, ini bisa juga nih. Contohnya dia belum nyoba tapi udah takut gagal duluan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga itu bisa juga karena defensif. Maksudnya adalah gini, kadang kita itu mengalami berbagai perubahan, ancaman dari luar dan sebagainya. Terus kemudian kita kayak ngeblok diri kita bahwa oh nggak apa-apa. Tapi nggak apa-apanya ini kebanyakan. Tapi sebetulnya kita membutuhkan pertolongan. Tapi kita nggak minta gitu, atau kita nggak curhat, atau kita nggak keluarin atau katarsis. Nah, karena kita selalu ngeblok nggak apa-apa, padahal sebetulnya tubuh kan apa-apa gitu kan ya. Nah, akhirnya memicu tadi namanya respon stres gitu. Nah, terus kemudian yang terakhir tadi udah perfeksionis, udah kemudian takut gagal, kemudian juga tadi adanya respon yang kemudian ini. Nah, ada lagi penyebabnya adalah kalau dia merasa bahwa tadi hal yang dia lakukan itu tidak bisa dia atasi gitu. Jadi balik ke persepsi sebetulnya. Jadi kalau kita lihat stres itu sebetulnya ya kita mainnya sebenarnya di persepsi. Bagaimana seseorang itu memandang masalah itu. Kenapa? Makanya kalau kita lihat ada orang yang bilang gini, alah tugas lu segitu aja stres gitu kan. Kalau gua sih gitu kan ya, beban gua lebih banyak aja gua nggak stres kan, ada perkataan seperti itu. Itu karena apa? Karena tangki seseorang untuk menerima stres atau batasan seseorang untuk menerima stres itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Itu yang namanya tadi disebut dengan internal faktor. Internal faktornya ya. Oke. Wadah stres orang itu beda-beda. Ada di satu sisi yang kayak dari skala 1 sampai 10 mungkin 7 orang udah stres banget, tapi ada yang 7 kayak belum seberapa gitu ya. Nah, akhirnya ketika mereka ngerasa udah over banget nih gitu, ada yang ngomong, aduh gua udah depresi nih. Nah, sebenarnya beda nggak sih Kak antara yang stres sama depresi gitu? Kalau kita sebagai orang awam kan melihatnya depresi itu udah kayak bener-bener yang udah akut kronis banget gitu kan, udah yang serem banget, atau sebenarnya ada beda antara stres dan depresi? Ya. Jadi kalau stres sama depresi itu berbeda. Kalau stres itu adalah reaksi tubuh gitu ya. Nah, kita bisa breakdown lagi bahwa stres itu sebenarnya ada 3 tipenya gitu. Ada eustress, ada distress, ada neostress gitu. Nah, eustress ini adalah stres yang tadi itu begitu ada perubahan atau ancaman, kemudian tubuh bereaksi gitu ya. Nah, kemudian tapi hasil dari reaksinya adalah untuk memotivasi. Jadi merasa bahwa tadi kan adrenalin meningkat nih, ya kan? Begitu adrenalin meningkat, energi juga meningkat dong. Ya, dia merasa bahwa oke, ini tantangan buat aku gitu kan ya. Something positif ya. Positif gitu. Artinya contohnya misalnya wah tugas aku deadline besok. Ya udah aku hari ini pokoknya mau ngerjain tugas sampai nggak tidur nggak apa-apa, pokoknya besok beres ya. SKS. Saya seperti itu ya kan. Nah, tapi kan at the end selesai. Nah, itu berarti adalah eustress karena hasilnya adalah positif gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah distress. Nah, distress ini adalah reaksi dari tadi ancaman ataupun perubahan, tapi larinya adalah ke yang dia tidak bisa melakukan atau bisa menyelesaikan gitu. Contohnya dalam kasus yang sama ada deadline besok harus dikerjakan, terus kita merasa bahwa kayaknya nggak mungkin ya bisa selesai. Ya udah mending nggak usah aja sekalian gitu kan ya. Padahal itu tugas akhir semester misalnya. Itu berarti distress karena tidak bisa diselesaikan dengan baik atau efeknya negatif. Efek negatif itu artinya tadi mengganggu secara fisik kita. Misalnya contohnya jadi kita jadi susah tidur, kemudian juga ada gangguan makan, kemudian jadi tadi reaksi fisik atau ada psikosomatis dan sebagainya gitu kan. Itu artinya ke arah distress. Tapi ada juga neostress. Neostress ini rentangnya di antara distress sama
eustress. Eustress. Jadi artinya stres yang netral. Nah, maksudnya seperti apa stresnya netral? Netral ini artinya gini, sebetulnya ada hal yang berubah, ada hal yang merupakan ancaman, tapi kayak reaksi tubuh kita tuh netral. Nah, ini kenapa terjadi netral? Karena biasanya kita merasa bahwa ancaman itu tidak langsung mengenai kita, gitu. Contohnya, misalnya pada saat kita mendengar tetangga kita kehilangan pekerjaan, gitu, atau kita mendengar saudara jauh kita, misalnya ada kerabatnya yang sakit parah, misalnya seperti itu. Tapi kan bukan masalah kita menurut kita gitu kan ya. Nah, jadi itu adalah stres yang netral. Jadi kita bisa dengan gampang aja ngasih saran dan sebagainya, tapi itu tidak sampai mengganggu ya tadi respon tubuh kita. Meskipun kita juga ada kekhawatiran gitu ya. Ya, nah, kalau nah, depresi itu bedanya sama depresi apa? Kalau stres adalah reaksi tubuh dan itu normal, karena setiap hari pasti ada aja yang namanya perubahan, tantangan dan sebagainya. Kalau depresi itu artinya adalah itu lebih ke arah masuk ke gangguan mood atau gangguan emosi. Jadi karena namanya udah gangguan, itu berarti kan sesuatu yang sudah jauh lebih serius daripada itu gitu. Nah, ditandai dengan apa? Kalau depresi itu tadi kehilangan mood itu artinya untuk melakukan apapun dia kayak nggak mau gitu. Contohnya mau makan aja males gitu, terus kemudian mau ketemu orang juga males gitu. Jadi menutup diri, tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia sebagai pelajar, dia jadi akhirnya nggak bisa ngerjain tugas, nggak belajar. Kalau dia bekerja, jadi kayak bolos-bolos atau nggak masuk kantor gitu ya. Nah, kemudian kehilangan minat, kehilangan hobinya yang tadinya dia biasa seneng, misalnya ngobrol sama orang atau suka olahraga, ini jadi sama sekali dia nggak lakuin gitu. Kemudian ada merasa bahwa dirinya itu tidak berharga, tidak mampu, nggak capable gitu ya. Nah, itu, dan itu biasa terjadi berlangsung secara terus-menerus minimal 2 minggu gitu. Bisa dikatakan depresi. Kalau itu terjadi terus-menerus. Artinya apa? Itu harus berkesinambungan. Kalau stres itu seperti ini. Oke, sekarang saya ada deadline. Kemudian saya atasi. Nah, berarti kan selesai habis itu. Ataupun misalnya di stres, saya nggak bisa atasin. Ya udah, tapi begitu akhirnya saya contohnya tadi nggak dapet nilai, ya udah selesai kan. Besoknya dia balik lagi ke seperti semula gitu. Tapi kalau depresi ini continue, dia nggak bisa balik kecuali dia mendapatkan penanganan. Oke, berarti kalau stres itu termnya lebih short gitu, lebih pendek. Kalau depresi itu mungkin agak lebih panjang, tadi 2 minggu ya. 2 minggu ke atas. Karena minggu ke atas. tipe depresi itu ada 5 gitu ya. Yang paling minim itu 2 minggu, bisa sampai yang 2 tahun, bisa sampai tahunan gitu. Luar biasa. Berarti kalau stres itu adalah respon tubuh, kalau depresi ini gangguan. Jadi jauh lebih serius gitu ya. Oke Kak Jo, nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang stres ini ya. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar stres, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, mengantisipasi stres. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Masih bersama dengan Kak Jovita Maria Ferliana, MPASI Psikolog. Kak Jo, ini kan kita udah tadi beberapa bulan disebut di awal ya, pandemi gitu ya. Anak-anak juga sekolah di rumah seperti itu. Nah, pertanyaannya entah karena sekolah di rumah atau enggak gitu ya, faktor stresornya gitu. Sebenarnya anak-anak bisa stres juga nggak sih, dan pemicunya biasanya apa gitu? Iya, stres pada anak itu sangat mungkin dan emang terjadi gitu. Karena apa? Karena namanya anak-anak pun dia sudah punya yang namanya tadi tantangan, kemudian perubahan tuh dia juga sudah tahu bahwa itu adalah sesuatu yang di luar kebiasaan atau biasanya gitu. Nah, biasanya karena apa sih? Nah, pada anak-anak ini memang biasanya bedanya sama orang dewasa. Kalau orang dewasa tadi ada internal eksternal gitu ya. Bagaimana dia merespon, mempersepsi, kemudian dia taruh targetnya yang tinggi. Tapi kalau pada anak biasanya adalah hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Misalnya contohnya pada saat sekarang ini lagi online learning gitu ya. Nah, saya melakukan penelitian kecil-kecilan pakai Google Form yang saya edarkan ke beberapa sekolah yang ada. Saya melihat anak-anak itu punya tingkat stres yang kalau dari semuanya itu ya, arahnya ke cukup tapi sudah mengarah ke tinggi gitu. Itu yang ada di kota besar yang di Jakarta. Justru malah lebih stres sekolah di rumah. Betul, gitu ya? Sekolah di rumah. Karena apa? Nah, saya juga di pertanyaan saya selanjutnya, stresnya karena apa? Terbesar menjawab karena dia tidak paham sama materi yang disampaikan sama gurunya. Bukan artinya gurunya nggak bagus jelasin, tapi ada perbedaan di mana pada saat dia ada gurunya langsung kemudian menjelaskan,
dibandingkan dia menatap layar kemudian dia harus memahami apa yang gurunya sampaikan. Nah itu, jadi dia stresnya tuh kebanyakan karena dia tidak paham materinya. Dan begitu karena materinya itu dia nggak paham, kemudian kan dia biasanya ya udah antara nanya ke orang tua atau dia diam aja gitu kan ya. Kalau dia nanya ke orang tua, kadang orang tuanya Ya bilang, kalau paham. ya saya nggak tahu, udah kejauhan materinya gitu kan ya. Jadi stres lagi gitu. Nah, kalau dia diemin juga, akhirnya masuk ke pertemuan selanjutnya, bab selanjutnya makin lama makin nggak ngerti dong gitu. Dan kan kemarin baru aja terima rapot tuh ya kan, rapot mid semester. Nah itu memang kalau saya lihat dari keseluruhan nilainya itu, kalau enggak ini ya, secara rata-rata itu memang menurun gitu. Kecuali emang ada beberapa sekolah yang memang kemudian taruh standarnya lebih direndahin sehingga nilainya juga akhirnya kurang lebih masih sama atau lebih tinggi dari yang ini. Tapi kalau standarnya disamain, itu kebanyakan nilai-nilai itu turun gitu, karena dia tidak mampu memahami materi yang disampaikan dengan cara tadi itu layar gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah stres karena tuntutan orang tua. Jadi orang tua menuntut bahwa kamu harus bisa, kamu harus tahu, makanya dengerin. Padahal si anak bilang, aku udah dengerin, cuman aku nggak ngerti terus mau gimana gitu kan ya gitu. Nah terus orang tua itu juga menuntut karena dia sebetulnya punya stres tersendiri kan orang tua. Nah stresnya itu terkadang dilampiaskan juga kepada anak yang sedang sekolah online. Akhirnya makanya beberapa kali di media sosial, di berita dan sebagainya terjadilah namanya kekerasan pada anak-anak yang ada melakukan online learning, misalnya dipukul, dimaki, ditendang dan sebagainya. Dan itu bukan cuma yang kita lihat di media sosial loh gitu ya, di kenyataan sehari-hari pun yang saya dapat laporan dari guru-guru itu juga begitu. Jadi pada saat mereka lagi open kamera gitu ya, itu bahkan guru aja ngelihat sama teman-teman sekelasnya tuh ngelihat si anak ini dipukulin sama mamanya. Gitu, sampai akhirnya si mamanya ini dipanggil kepala sekolah, diingatkan. Dia bilang iya tapi nanti next time keulang lagi gitu, karena ya itu tadi kurang mampu mengontrol emosi gitu. Jadi orang tuanya stres, kemudian dimakan ke anak stres juga gitu kan ya. Nah, jadi lingkaran setan. Iya gitu. betul, makanya ini memang harus diatasi kalau yang namanya stres. Tapi kalau anak-anak nih, kan dia ini masih dalam tahap tumbuh kembang nih Kak Jo ya. Ketika mereka akhirnya mengalami stres gitu ya, entah apapun stresornya gitu ya, ini bisa pengaruh nggak ke tumbuh kembang si anak bahkan mungkin sampai dewasa nanti gitu? Iya, kalau arah tumbuh kembang selalu kita bilang dalam aspek fisik, kognitif, emosi, sosial. Pasti kalau kita ngomong tumbuh kembang, kita pasti menyangkut 4 hal ini. Nah, tentunya berpengaruh. Karena apa? Satu yang pasti berpengaruh pertama kan emosi ya, gitu ya. Karena begitu dia misalnya stres gitu, yang pasti kemudian dia akan merasa bahwa tadi ada yang ngerasa takut, khawatir, cemas, frustasi, nggak berdaya dan sebagainya. Itu perasaan semua ada. Dan kalau pada anak-anak terkadang tadi itu cara mengatasinya itu kan biasa short term gitu, misalnya contohnya ya udah dia main nanti hilang gitu kan ya, tapi kemudian balik lagi ke home learning atau kemudian ketemu mamanya lagi dimarahin lagi, stresnya ada lagi, jadi bisa bergulung kayak bola salju gitu karena nggak selesai. Nah terus kemudian kalau kita lihat dari si anak-anak melakukan itu, terus kemudian kan respon orang dewasa juga seperti itu juga gitu. Nah sehingga tidak terselesaikan dengan baik gitu. Oke, berarti memang ada dampaknya seperti itu ya. Iya, jadi mungkin kalau anak-anak ini lebih secara short emosi ya. terkena. Terus yang kedua secara fisik pasti, karena kalau stres tadi itu kemudian kadar adrenalin, kemudian juga kortisol dalam darah itu meningkat. Jadi akibatnya tadi ada anak yang kemudian dari hasil stres itu kurang tidur, kemudian ada gangguan makan, terus kemudian juga ada yang sampai ke gangguan fisik atau somatis. Misalnya contohnya sakit mah, mual-mual, muntah-muntah. Jadi setiap kali dia home learning nggak bisa, dia mual. Setiap mau ngerjain PR dia nggak bisa, dia sakit kepala gitu. Itu seperti itu ke fisik. Kemudian yang ke kognitif pasti iya, karena dia akan merasa bahwa dirinya tidak berharga, dirinya nggak bisa gitu kan ya. Kok yang lain bisa, misalnya mamanya, kamu sendiri nggak bisa gitu. Padahal dia nggak tahu bahwa ternyata temannya juga ada juga yang nggak tahu, tapi kan nggak terucap, nggak teromongkan gitu kan ya. Kalau seseorang merasa kurang pede, merasa rendah diri, akibatnya dia akan memisahkan diri kan dari lingkungannya gitu. Jadi biasa kelihatannya adalah anak-anak itu bergaul sama anak-anak yang sama-sama nggak bisanya di kelas, either itu atau either akhirnya dia tidak bergaul sama sekali dan akhirnya lari ke online. Gitu, contohnya apa? Game online, kemudian chatting online sama ya tadi itu orang-orang yang mungkin dia nggak kenal di dunia maya, seperti itu. Jadi larinya ke arah maya, bukan ke arah nyata, seperti itu. Jadi jelas sekali itu berdampak baik secara fisik, emosi, kognitif dan juga sosialnya. Oke, berdampak keempat tadi ya. Mungkin yang juga kelihatan banget ke fisiknya, orang tadi susah tidur, mual-mual, muntah-muntah dan lain sebagainya gitu ya Kak J. Oke, Kak, sebelum kita lanjut ini ada DM Instagram, kita baca terlebih dahulu dari siapa ini? Dari @Nabila Shiva. Belakang ini saya merasa stres karena pacar saya membuat masalah kecil jadi besar.
Jam tidur saya berantakan dan nafsu makan menurun. Apakah ini karena sikap pasangan saya? Waduh, ini agak berat nih ya. Stres karena pacar membuat masalah kecil jadi besar. Nah, ini gimana nih dari Nabila? Iya betul. Jadi pacar membuat masalah kecil dan besar, tapi tidak disebutkan ya masalahnya apa dan tentang apa. Jadi kita cuma bisa membahas secara general aja gitu ya. Kalau kita lihat namanya problem atau masalah itu kalau kita di psikologi itu bisa dibagikan jadi dua. Emotional focus coping. Coping itu adalah bagaimana cara kita menyelesaikan masalah gitu ya. Emotional focus coping, ada juga namanya problem focus coping. Nah, kedua ini harus berjalan seiringan. Jadi nggak bisa kita selesaiin masalah itu cuman kita atasin emosinya, tapi masalahnya tetap ada gitu. Tetap aja nggak bisa gitu. Atau sebaliknya, kita selesaiin masalahnya, tapi emosi kita masih ngeganjel gitu. Itu nggak selesai juga gitu. Jadi akhirnya harus diselesaikan dua-duanya. Nah, terkait sama masalah yang dibesar-besarkan, nah kita harus lihat ini lebih ke arah emosinya atau ke arah fokusnya, itu kita selesaikan dulu gitu. Contohnya misalnya ya, kan kita nggak tahu ini masalah apa, tapi let's say ambil contoh misalnya masalah persiapan pernikahan. Jadi ini pacar, terus kemudian persiapan pernikahan mungkin masih di tahun depan atau misalnya di 6 bulan lagi, kemudian dia membicarakan hal itu, terus simple kadang ya orang yang mau mempersiapkan nikah, perkara di mana dan siapa yang diundang itu padahal bisa berantem kan ya, bisa menjadikan suatu konflik. Makanya tadi bisa juga dibilang hal kecil jadi besar. Nah, kalau emang problemnya itu berarti kan kita harus mendahulukan tadi problem focus coping. Contohnya adalah ya udah, jadi dari kamu maunya kayak gimana, dari aku gimana, diambil jalan tengahnya. Artinya apa? Berarti yang satu misalnya targetnya di angka 10, satunya adalah di angka 5, turun yuk di 8 misalnya situ, atau turun yuk di 7,5 gitu. Misalnya contohnya, oh kamu mau undang 100 orang, enggak ini pandemi aku cuma mau 50 orang. Ya udah kita ambil angka tengah 75 gitu. Selesai kan problem fokus coping. Jadi kita lihat masalahnya apa dulu. Nah, secara emosi apa ya? Kalau misalnya ternyata dari hasil problem fokus coping atau masalah yang ada itu tadi ada kemudian kata-kata kasar yang dikeluarkan sama pacar dan sebagainya, ya kemudian kita bilang bahwa saya nggak suka loh kemarin kamu tuh cuman gara-gara ini kamu bilang bahwa saya itu nggak becus misalnya gitu kan ya. Nah, saya sakit hati pada saat kamu omong itu. Nah, kemudian mungkin pacarnya merasa, oh aduh sorry ya sayang ya, aku nggak bermaksud, cuman aku emosi. Nah, kemudian pada saat dia mengatakan sorry atau maaf, nah itu kan bisa tadi itu membuat tadi emotion fokus coping, jadi terselesaikan. Oke, mulai sekarang kita janji ya nggak saling, kalau marah pun nggak saling ngomongin hal-hal yang bisa memicu serangan batin atau kemudian bisa membuat kita merasa rendah diri dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi kan terselesaikan dari emosinya sama ke problem fokusnya. Jadi lihat-lihat masalahnya, dua-dua harus selesaikan, tapi kita lihat yang mana yang dulu nih, yang mana yang kedua. Problem atau emosi tadi ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Nabila ya. Semoga tetap akur sama pacarnya. Amin. Walaupun lagi prepare merit ya, semoga lancar-lancar terus gitu ya. Amin. Oke. Nah, Kak Ju, sebenarnya kalau orang sudah mengalami stres, di titik mana mereka harus ketemu ahlinya seperti mungkin psikolog gitu ya, dan apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, yang ketemu ahli itu kalau apa? Kalau satu, kita merasa bahwa sudah berhari-hari kita stuck di masalah itu dan nggak ada jalan keluarnya, dan tetap mengganggu yang namanya pikiran, emosi sama perilaku kita. Itu berarti kita harus ke ahlinya. Artinya berarti kita bukannya kita nggak mampu, tapi pada saat itu kita membutuhkan orang lain gitu untuk melakukan pertolongan pada kita, dan yang pihak paling netral ya profesional gitu ya. Bisa nggak kalau di luar profesional? Oh bisa aja, tapi tolong dipilih orang-orang yang emang menurut kamu bijaksana dalam hal itu. Karena apa? Kadang kalau misalnya kita jangan malah bikin emosi meluap-luap ya. Betul, kita milih orang yang salah, ngomporin kan. Begitu dikomporin kita tambah emosi, tambah stres gitu. Itu ada yang tipe ngomporin. Ada tuh juga tipe yang nyalain. Ya kamu sih, salah kamu. Kalau harusnya kayak gini kan, ini kamu yang salah. Dan jadi akhirnya kita yang setelah selesai ngobrol malah tambah stres gitu. Jadi tolong dipilih orang-orang yang menurut kalian bijaksana dalam hal tersebut. Tapi kalau nggak ada ya berarti lebih bagus ke profesional. Karena apa? Karena dia netral, tidak ada kaitannya juga sama kamu kan. Jadi dia akan memberikan bukan solusi, tapi dia akan melihat bahwa dengan masalah seperti ini kemungkinannya apa yang bisa kamu lakukan, dan kemudian setiap dari permasalahan itu atau sebuah keputusan diambil kan ada konsekuensinya. Nah, dia akan bisa mengambil konsekuensi yang paling minimal misalnya seperti karena itu. Karena dia berdiri di tengah-tengah gitu ya. Betul. Oke Kak Jo, nanti di segmen terakhir kita akan membahas nih. Kalau tadi kan kita ngomongin stres mulu, kayaknya kita perlu solusi. Salah satunya mungkin solusinya adalah kegiatan-kegiatan apa aja sih yang bisa mengurangi stres. Nanti akan kita bahas ya Kak Jo ya. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan di segmen terakhir ini kita bersama Kak Jo akan membahas beberapa kegiatan yang bisa menghilangkan stres ya Kak Jo ya. Kita lihat yang pertama Kak Jo. Mendengarkan musik. I love listening music. Dan ini katanya bisa menghilangkan stres, gimana nih? Iya, benar banget. Jadi kenapa? Karena mendengarkan musik, terutama musik yang kita suka ya, bukan musik yang bertentangan sama jiwa kita ya. Jadi kalau sesuai dengan yang kita suka, itu akan membuat diri kita itu rileks dan tenang. Begitu diri kita rileks dan tenang, kita bisa berpikir jernih. Ingat bahwa cara kerja untuk kadar stres di otak kita itu adalah kalau misalnya contohnya emosinya naik, berarti rasionya turun gitu. Jadi tugasnya adalah kita menaikkan rasio dengan cara menurunkan emosi kan. Nah, untuk menurunkan ini caranya adalah dengan mendengarkan musik gitu, karena kita mencapai pada kondisi yang rileks, tenang, dan sehingga pikiran atau rasio itu bisa bekerja dengan jernih. Oke, asal jangan salah pilih lagu ya Kak Jo. Sekarang kan yang lagi happening gini, ku menangis. Lebih lagi jadi ya. Menangis aja terus ya. Jangan salah pilih lagu ya. Betul. Oke, lanjut yang kedua. Berolahraga, ternyata berolahraga bisa mengurangi stres. Meskipun mungkin olahraga orang pikirnya capek, tapi bisa menghilangkan stres ya Kak Jo ya. Betul banget. Kenapa? Karena tadi begitu kortisol naik gitu ya, adrenalin naik, itu kan berarti kita lagi sebetulnya energi dalam diri kita tuh lagi banyak gitu. Nah, kalau kita berolahraga, kita akan melakukan atau memfasilitasi energi itu ke arah yang lebih berguna kan. Buktinya apa? Dengan olahraga kita jadi sehat gitu. Tapi kalau tidak olahraga, akhirnya kita kemudian larinya ke makan misalnya ya. Apalagi kalau stres tuh biasa menarik adalah makanan yang dipilih itu yang nggak sehat. Yang junk food. Pasti kayak gitu. Nggak mungkin ada orang stres kemudian larinya ke makan terus yang dipilih makanan sehat tuh nggak ada. Nggak ada. Iya, yang dipilih yang junk food, yang nggak sehat gitu. Karena merasa bahwa dengan seperti itu aku bisa bebas gitu. Karena kan ingin memberi makan pada asupan emosinya ini tadi. Dalam gitu. tanda kutip excusesnya ke makanan nggak sehat ya Kak Jo. Betul banget. Oke, next. Menggambar. Ini menyalurkan emosi yang ada dalam jiwa. Rasa stres bisa dengan menggambar. Bisa, betul. Karena tadi apa yang ada di pikiran, kemudian apa yang di emosi kita itu kemudian kita salurkan lewat gerakan tangan gitu. Jadi energinya keluar dari gerakan tangan, kemudian apalagi biasa kalau orang yang menggambar berarti kan dia udah memang suka menggambar gitu ya. Segala sesuatu yang disukai itu bisa menurunkan kadar stres. Jadi dengan dia melakukan gambar, melukis atau journaling misalnya gitu kan, segala sesuatu dengan tangan, dia melakukan rilis sebetulnya. Jadi artinya rilis adalah menuangkan problem dia, menuangkan isi hati dia yang kurang bagus gitu ya, yang kekecewaan dan sebagainya ke dalam bentuk yang lebih appropriate, yaitu dalam hal ini tulisan atau karya. Bisa menggambar atau kalau pengen ganti suasana kamar bisa ngecat kamarnya gitu ya. Nah betul, kalau kurang lagi tetangga boleh ditawarin ya. Boleh lah ke rumah saya. Jadi hemat biaya tukang ya. Oke, next. Tertawa, asal gak kebanyakan ya Kak Jo. Iya. Dan ketawanya di mana itu penting ya. Ketawanya gimana? Jangan sendirian ketawa juga. Ini ternyata bisa menghilangkan stres. Bisa. Pernah ada malahnya terapi tertawa gitu. Karena meningkatkan hormon-hormon yang membuat kita bahagia kan kalau tertawa itu. Nah jadi ya tadi itu bener kata Matt bahwa asal ketawanya itu kita lihat-lihat di mana dan dalam situasi apa. Jangan tengah-tengah rapat orang serius kita ketawa sendiri gitu ya, atau di bus gitu ya kita ketawa gitu. Nah paling bagus adalah tadi itu, ketawa memang ada wadahnya. Contohnya kalau kita merasa bahwa saya susah ketawa dan nggak mungkin kan nggak ada pencetus saya ketawa. Nah makanya bisa contohnya ikutin sosial media atau kemudian nonton-nonton YouTube yang bisa bikin kita ketawa, misalnya video-video lucu, konten-konten receh lah itu penting sebetulnya. Oh gitu ya, jadi sekarang nggak apa-apa lah keluar kuota dikit-dikit gitu ya untuk melihat sesuatu yang receh tapi menghibur gitu, karena bisa meredakan stres, apalagi di masa pandemi kan tingkat stresnya juga lumayan tinggi gitu ya Kak Jo ya. Betul, atau tadi ketemu sama teman yang kita tahu humoris, nah misalnya kayak Matt nih kan di sini humoris ya, jadi kalau kita stres kita cari Matt gitu ya, kita langsung setelah ngobrol sama Matt ketawa dan akhirnya bisa rilis stresnya. Ngebodor bareng gitu ya. Oke Kak Jo, yang terakhir. Berkebun. Nah ini banyak banget dilakukan sekarang, apalagi di masa pandemi semuanya udah mulai berkebun di rumahnya gitu. Ternyata ini juga bisa relax stres ya. Betul. Karena apa? Satu, berkaitan kedua hal kalau berkebun ini. Satu, kegiatan kita melakukan itu sehingga kita tadi itu bisa mengalihkan permasalahan kita pada saat itu melalui aktivitas gitu ya. Dan kemudian tanpa terasa juga pada saat beraktivitas, namanya tanaman itu kan mengeluarkan namanya CO2 ya, oksigen gitu kan ya. Nah begitu oksigen itu kita dekat sama kita, asupannya kan menjadi oksigennya jadi bersih. Nah dengan oksigen yang bersih masuk ke otak, itu kemudian bisa juga membuat kita berpikir lebih jernih dan kemudian juga kita bisa merasa lebih lega gitu ya, bisa lebih rileks sehingga
stresnya jadi jauh berkurang. Gitu. Nah, tapi tips tadi kan bagus banget tuh Pak yang kita bisa lakukan di rumah. Tapi ada juga nih cara terbaru yang dilakukan oleh generasi milenial. Apaan tuh? Jadi penasaran nih. Iya, dalam hal ngatasin stres. Jadi gimana nih? Use your imagination. Caranya apa? Karena kan generasi milenial ini kan terkenal generasi-generasi yang imajinasinya itu tanpa batas dan tinggi ya. Nah, caranya adalah gini. Kalau kita stres, kita kan contohnya biasa orang stres kan merasa bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah pada saat itu dan masalah ini tidak sesuai dengan kapasitas dia. Oleh karena itu yang harus dilakukan adalah dia harus punya alter ego. Artinya adalah dia mengambil ego yang lain dari diri dia yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi artinya dia harus keluar dari ego dia menjadi observer. Nah, contoh yang bagus adalah dalam hal ini contohnya film-film Spider-Man gitu ya, atau Superman gitu. Ingat nggak pada saat dia manusia biasa kan dia cuma wartawan atau anak SMA. Kemudian pada saat ada kejahatan dia masuk ke kotak telepon, kemudian berubah dia bisa menampas, atau kemudian akhirnya selesai masalah gitu ya. Atau kemudian Kobe Bryant, pebasket itu, dia kan mengklaim dirinya adalah Black Mamba kalau di pertandingan. Karena apa? Karena sebetulnya dia tuh Black Mamba diambil dari tokoh Kill Bill, di mana di situ dia mengambil keagresifan dan ketangkasan dia, dan itu dia gunakan. Jadi pada saat dia bertanding di lapangan basket, dia menggunakan bahwa aku adalah Black Mamba, aku adalah ketangkasan dan aku adalah keagresifan. Makanya dia bisa selalu menang misalnya seperti itu. Jadi menggunakan alter ego atau ego lain untuk bisa kemudian menyelesaikan masalah ini. Contohnya seperti ini. Misalnya saya tidak bisa menyelesaikan masalah saya sama pacar gitu, atau saya nggak bisa menyelesaikan masalah saya berkaitan sama tugas saya. Maka yang kita lakukan adalah siapa sih tokoh yang kita idamkan dalam hal ini, kita jadi dia, dan kira-kira dia akan menjadi apa? Jadi alter ego ya? Alter egonya itu pada saat itu untuk menyelesaikan masalah. Generasi milenial. Terima kasih Kak Jo. Sebenarnya masih banyak tapi waktu juga harus membatasi kita ya. Bener banget. Terima kasih, sehat-sehat terus dan semoga kita tidak stres ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bicaksati.id. Saya Radha Merdas pamit, sampai jumpa dan selamat berakhir pekan.